Hai sisters, kita berjumpa lagi di YouTube Sisters ID bersama aku Anissa. Hayo, siapa nih yang suka makan ikan kayak aku? Selain enak, ikan juga banyak mengandung omega 3 yang baik untuk kesehatan nih sis. Tapi suka bingung gak sih nyari ikan yang bagus itu di mana? Pas banget, sekarang sisters.id lagi main-main ke Cibubur nih untuk lihat-lihat ikan yang punya kualitas premium. Penasaran gak sih? Yuk simak obrolan lengkapnya. Halo sister, hari ini bersama aku Anissa. Sister, aku mau nanya dong, pada suka ikan gak sih? Kebetulan tuh aku suka banget sama ikan, tapi kadang suka bingung harus beli di mana dengan harga terjangkau, tapi kualitasnya tuh bagus banget. Nah, pas banget hari ini aku lagi di daerah Cibubur, tepatnya di Sillyfish Indonesia. Hari ini aku juga kedatangan ownernya. Sebenarnya aku sih yang nyamperin ownernya ke Cibubur. Nah, pas banget langsung aja nih kita kenalan sama ownernya dari Sillyfish Indonesia. Boleh Mbak, dengan namanya siapa, selaku apa? Nama saya Rika dari Sillyfish Indonesia. Saya sebagai co-founder dan CEO Sillyfish Indonesia. Namanya sendiri kan Sillyfish ya Mbak. Itu kenapa sih dinamakan Sillyfish? Banyak sih yang nanya soal ini sebenarnya. Kok karena silly itu sebenarnya ada yang orang ngomong konyol, ada yang ngomong bodoh gitu. Kok ikan bodoh, kok ikan konyol gitu. Karena coba aku sih hanya berpikir ini. Ikan itu kan tendensinya sering amis, kotor, bau, pokoknya jorok-jorok gitu. Nah, gimana caranya aku memutus pikiran orang, yaitu dengan membuat nama Sillyfish gitu. Nah, kalau misalnya orang silly gitu kan, karena itu so silly deh kamu, silly banget sih. Itu kan sering banget ya kita dengar sehari-hari. Nah, makanya aku gimana caranya orang itu bisa dengar sehari-hari itu, kan berarti itu udah terbiasa sehingga gampang masuk ke dalam otaknya, nangkep gitu. Jadi kalau Sillyfish pasti orang next pulang pasti ingat tadi beli di Sillyfish gitu. Mbak Rika, aku mau nanya nih, sebelumnya apa sih yang melatar belakangi Mbak Rika ini dalam pengen usaha di bidang perikanan gitu? Oke. Alasannya sih cukup banyak ya, karena memang pertama adalah masalah sosial di Indonesia terkait dengan dunia perikanan, yaitu dengan banyaknya, mungkin kalau kita bisa bilang Indonesia ini negara maritim dan 70% dari wilayahnya itu adalah laut. Nah, dalam 10 tahun belakangan ini kita kehilangan nelayan setengahnya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya kita punya negara yang luasnya lautan tapi nggak punya nelayannya, siapa yang ngambil ikannya? Iya, gitu benar kan? banget. Nah, dari hal seperti itulah masalah sosial, saya bekerja di lapangan terus melihat kenapa mereka nggak suka jadi nelayan. Karena salah satunya adalah ikan selalu dihargai rendah. Iya Atau sih. ikan tidak diminati, berlimpah dan akhirnya dibuang. Jadi itu masalah sosial yang ada di lapangan. Nah, yang kedua adalah saya sendiri adalah orang yang memiliki latar belakang kesehatan yang cukup spesial, yaitu adalah segi dari kelainan darah maupun autoimun. Dan saya merasa bahwa dengan makan ikan itu dapat menjaga kesehatan saya. Gitu. Jadi karena bukti dan juga suka dan ada masalah sosial, maka di situ akhirnya pilihannya adalah kayaknya seru deh punya usaha di perikanan gitu, bisa kenal banyak orang, berinteraksi, dan saya suka ngajar. Ya, jadi setiap ketemu nelayan kita juga selalu mengedukasi bagaimana sebuah produk itu bisa diangkat sehingga sangat match banget dengan marketnya. Nah, dengan Silly itu kita menjamin atau garansi bahwa barang-barang kita itu emang sudah lulus uji lab. Jadi jaminan deh, nggak akan yang namanya gatal-gatal. Yang itu kan udah garanti banget. Nah, terus kayak yang kedua, ikan itu kan susah didapatkan dengan kualitas bagus. Makanya kita udah punya 36 distributor. Jadi sangat easy dengan ongkir yang sangat ramah kantong, gitu kan. Betul. Nah, yang ketiga, karena dengan tidak ada duri, ukurannya pun sudah disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga sekali masak, gitu kan. Itu hanya bisa maksudnya satu ikan itu bisa diolah 15 menit. Jadi sangat simpel buat ibu-ibu pekerja. Memangkas waktu banget.
sejauh ini tuh udah berapa lama sih Mbak dan apa aja kendalanya? Kalau sejauh ini sih kita udah dari tahun 2017 mungkin sekitar 4 tahunan yang sudah berjalan persis ya. Nah, kendala banyak ya. Bisnis kalau nggak ada kendala itu bukan bisnis, bisnis namanya, benar. Tapi justru karena kendala itu kita jadi seru sih kalau menurut saya. Kalau nggak ketemu kendala itu kayak, oh ini berarti bisnisnya nggak bisa berkembang. Justru kalau ketemu kendala itu berarti artinya ada respon gitu kan. Nah, kendala itu salah satunya mungkin karena ini banyak banget cabangnya gitu kan, sekitar 36. Tentunya dengan ingin membuat produk ini visibility, availability-nya lebih besar, maka quantity dari inventory itu harus tepat gitu loh. Kalau enggak, maka di market nanti kita akan kekurangan barangnya. Jadi masalahnya adalah bahan baku. Kayaknya semua bisnis pada akhirnya kalau ingin mengembangkan dan sudah besar itu pasti masalahnya bahan baku. Benar banget. Untuk memenuhi stok para konsumen, setiap bulannya Sillyfish mencari sumber-sumber baru di seluruh Indonesia. Kita biasanya rutin untuk setiap bulan untuk cari sumber-sumber baru dari seluruh Indonesia. Oh, jadi nggak di situ aja ya sumbernya? Enggak. Okay. Karena ikan itu kan bermigrasi ya. Jadi kita sudah tahu tuh bulan ini dia itu berada di mana, bulan ini si cumi itu ada di mana, bulan kapan ini akan menghilang. Jadi segera kita ambil sebagai stok. Itu belajar. Selama 4 tahun itu kita belajar benar-benar migrasi ikan. Aku baru tahu loh. Iya. Ternyata ada kayak gitu-gitu. Mesti diapalin berarti ya? Iya. Tahu nggak sih, ternyata kerusakan alam khususnya di laut dapat menyebabkan masalah waktu migrasi pada ikan loh. Karena setiap masa itu selalu berubah. Makanya jagain ya lautnya. Soalnya aku cukup sedih banget setiap ke laut itu banyak banget sampahnya. Dan jujur alam kita itu semakin nggak baik sehingga semakin lama semakin susah ngambil pattern ikan itu ada dan muncul di bulan apa. Jadi kadang-kadang mundur selama 3 bulan dan itu hanya karena alam yang nggak bagus. Jadi aku please banget sama semuanya gitu, susah di sini untuk bisa menjaga lingkungan dengan mengurangi sampah. Untuk Sillyfish ini sendiri tuh punya tambak sendiri nggak sih Mbak? Iya, kita punya. Jadi beberapa memang kita ini prinsip dari usahanya itu adalah ekonomi sharing ya. Jadi banyak banget yang bisa dikerjakan oleh kita dari sisi tambak. Satu adalah kita punya tambak sendiri. Dua, apabila ada salah satu seseorang petambak dan kita nilai memang dia kompeten untuk menghasilkan sebuah kualitas kayak kita bisa kerjasama dan kita modali. Gitu. Jadi atau kita kontrak untuk mengambil dari seseorang yang kita sudah edukasi sesuai dengan standar kita. Nah, kita kontrak untuk berapa tahun untuk mengambil hasilnya. Nah, jadi hasil dari Silly ini banyak sekali skemanya kayak gitu. Termasuk kalau misalnya nelayan, kita biasanya juga kayak ada yang dimodalin, ada yang juga beli. Jadi sangat varian sekali. Tapi kalau ditanya punya tambak sendiri, punya lah. Kalau di tambak Sillyfish ini sendiri, itu ikannya apa aja Mbak biasanya? Oke. Kalau kita lebih fokus ke laut ya, salah satu yang kita punya dan cuman ada di kita itu namanya king cobia. King cobia atau black salmon. Nah, itu cuma ada di kita. Nah, ikan ini sudah diriset selama 15 tahun oleh pemerintah. Beberapa kali launching selalu gagal. Tapi masalahnya adalah tidak dilihatnya ikan ini dari sisi market. Jadi ketika saya pelajari, ternyata ikan ini punya apa ya? Ibaratnya sensitif gitu Mbak. Kayak siapa ya kalau sensitif? Saya. Wanita perempuan itu Betul wanita. sekali. Pengen diperlakukan halus, bagus. Ya lagi. Jadi makanya kita itu mempelajari banget bagaimana pola hidupnya, terus udah kayak gitu bagaimana makan yang dia paling sukai, bahkan cara mematikannya pun apa sih yang paling dia harapkan ketika kita mengambil manfaat dari dia gitu. Jadi kita nggak, satu ikan itu kami panen, satu ikan ya, itu 30 menit. Satu ikan 30 menit. Jadi kayak kita tuh benar-benar mingsanin dia dengan ice. Jadi dia tuh dimatikannya itu dengan tidak sadar sama sekali. Nah, dan dengan teknik ikejime yang dari Jepang ditambah dengan teknik rahasia kami yang kami juga belajar dari teman-teman kami yang ada di Australia maupun di Miami. Jadi dengan hasil yang seperti itu tuh ikan kita sudah menjadi peringkat nomor 5 terbaik di dunia berdasarkan hasil lab. Bangga ya jadi Indonesia. Bangga sekali. Iya.
Banyak yang beranggapan bahwa salmon mengandung omega 3 paling tinggi, padahal justru king cobia yang memiliki banyak kandungan omega 3 sis. Semua orang taunya salmon. Iya. Karena apa katanya salmon itu? Pertama omega 3-nya gitu kan. Udah brandingnya keren banget. Tapi king cobia itu omega 3-nya jauh lebih tinggi. Jadi salmon itu sekitar 2000-an, king cobia udah 3700-an, dan kita pingin sampai 5000 supaya kita peringkat nomor 1 di dunia. Jadi bayangin potensinya bukan hanya untuk lokal, kita bisa ekspor keluar. Kalau untuk sillyfish ini udah ekspor kemana aja sih Mbak? Oke, saat ini kita sudah ekspor ada ke Jepang, kita juga ada ke Singapura. Jadi dua negara kan yang baru kita eksplor itu adalah Jepang dan Singapura. Biasanya itu berapa banyak tuh Mbak? Oke, kalau untuk berapa banyak depends on ikannya ya. Jadi ikan yang biasanya kita ekspor ke Singapura atau ke Jepang sangat varian. Tapi kalau untuk ke Jepang mostly adalah tuna. Tuna, dan kita berangkat dari Sulawesi biasanya. Nah di Sulawesi itu biasanya kita charter barengan pesawat untuk langsung flight ke Jepang. Gitu. Jadi untuk tidak tergantungan lah dengan flight yang ada, jadi kita charter bareng-bareng dengan yang sesama di dunia perikanan untuk langsung ekspor ke Jepang. Nah ada tuna, kita kemarin baru ngasih king cobia juga, dan untuk ke Singapura kita bandeng dan king cobia. Kamu tahu nggak sih sis, ternyata mengonsumsi 100 gram king cobia sama dengan meminum 7 pil omega 3. Pasti saya yakin nih, semua orang udah pernah beli pil omega 3 di rumah. Saya jamin tuh nggak lebih dari 3 hari diminumnya. Bener lagi. Iya bener. Saya itu ditaruh di lemari gitu kan. Nah ini bayangin, sekali makan 100 gram aja, hanya 100 gram bahkan kurang dari satu filetnya, itu udah setara dengan 7 pil. Dan itu nggak akan membosankan karena bisa dimasak apapun. Nah, sebagai pelaku bisnis, tidak hanya untuk mencari keuntungan, Rika sangat memperhatikan apakah bisnisnya berdampak pada lingkungan atau tidak. Karena Rika sangat memperhatikan kelangsungan lingkungan hidup. Sekarang kami sudah punya ibarat kata PO yang menunggu itu sekitar 3 kontainer 1 bulan, tapi untuk sementara waktu kami tidak ingin mengambilnya karena saya bilang ya saya kan termasuk orang yang sangat concern banget dengan lingkungan. Kalau usaha dilakukan secara masif, secara tiba-tiba, saya nggak akan tahu usaha saya itu berdampak lingkungan sebesar apa. Jadi saya ingin step by step supaya saya melakukan bisnis dengan meminimalisir efek atau dampak dari lingkungan itu. Nah Mbak, kalau untuk produk di sillyfish ini tuh ada apa aja sih? Wah, banyak banget. Mungkin langsung dilihat aja ya. Oke. Nah, ini beberapa produk kita. Ini bagian stoknya, etalasenya ada di depan ya mungkin. Nah, kalau yang di kulkas ini nih Mbak, ada apa aja nih? ini kita ada udang laut ya, dan ini udah kupas dan sisa ekor. Gede-gede banget lagi. Iya. Dan ini enak banget, manis banget, cocok banget buat yang namanya pasta. Jadi kalau suka pasta, aku biasanya favorit pakai ini. Pakai ini. Pakai ini. Nah, terus ini, selain ikan sebenarnya kita juga punya beef loh. Ada beef. Beef. Beef apa tuh Mbak? Beef Biasanya wagyu marbling. mau bakar-bakar? Iya. Bisa. Tapi kalau udah bakar daging jangan bakar rumah. Ya bahaya ya, agak bahaya. Dan yang jelas satu lagi, jangan lupa bakar cumi, bakar ikan-ikan lain. Nah, kita juga punya cumi. Kita juga ada udang pancet. Nah ini udang apa Mbak? Udang pancet, tiger prawn. Windu. Oke. Windu, tiger prawn, pancet itu sama. Cuma penyebutan namanya aja yang beda. Penyebutannya beda. Gitu. Oke. Kalau untuk kualitasnya lebih bagus ini atau yang mana? Yang tadi Mbak, udang. Sama aja. Sama aja. Kualitas itu bergantung bagaimana kita handling dari awal hingga akhir. Tapi memang kalau dia masih utuh dengan kepalanya, itu waktunya hanya 3 bulan. Paling bagusnya. Oke. Tapi kalau kita udah dikupas, itu sampai 2 tahun bisa. Dan ini tanpa bahan pengawet. Wow. 2 tahun tanpa bahan pengawet. Jadi kalau handlingnya bagus, pembukuannya bagus, itu nggak perlu bahan pengawet. Nah itu kalau untuk dari masing-masing ini sendiri, penyimpanannya itu beda-beda nggak sih? Apa semuanya sama yang kayak sama? Sama. Karena kita mempersimpel ya. Jadi kalau misalnya salah satu yang kita tekankan dalam bisnis kita itu gimana caranya para distributor atau partner kita itu bisa berjualan dengan cara yang simple. Gitu. Jadi kalau nggak di kulkas ya bisa ditaruh di luar. Seperti ini nih, buttermix ini ya. Nah ini
Ini butter mix. Nah, ini adalah buat coating dari ikannya. Jadi Oh. Dory Fish and Chip bisa dipakai ini. Nah, ini oke, juga tanpa MSG. Oh, Jadi oke, memang benar. kita healthy food ya. Healthy food. Healthy food. Betul. Nah, jadi aku liatin lagi ya. yang boleh, boleh, lainnya. boleh. Kita punya juga smoke barbecue. Wah, ini pas banget buat bakar-bakar aja tahun Mau baru. ya? Boleh, bener-bener boleh banget. Teriyaki. Bener-bener. Nah, terus kalau misalnya yang repot banget nih ibu-ibu, Iya. bahkan yang nggak bisa masak ya. Yang nggak bisa masak tuh bisa masak betul. loh sama Siri Simsalabim. Apa tuh? Apa nih? Ini adalah produk, ada Japanese nugget, ada yang ini egg chicken roll. Ada produk olahannya juga Ada, ya. ada Tinggal produk digoreng, olahan. Tinggal digoreng. direbus juga bisa kayaknya tuh. Betul. Nah, kita juga punya satu lagi nih yang produk baru kita. Ini baby crab. Oh. Ini banyak banget peminatnya dan orang tuh biasanya concernnya, Mbak kok ini biar ramah lingkungan sih baby crab, babynya kok dijualin? Enggak, baby crab itu hanya penamaan karena ini stone crab. Jadi emang ukurannya cuman sekecil ini. Kecil, makanya dibilang baby. Tapi sebenarnya dia nggak bisa besar, emang segini aja. Oh, walaupun Ini dia bagus, udah tua segini. Segini aja. Oh. Imut terus ya jadi Imut dia. terus, benar. Kiyowo. Oke. Nah, jadi ini untuk beberapanya, tapi banyak banget bisa dilihat juga nanti di etalase depan etalase. beberapa produknya. Jadi kita ada tuna, kita kurang lebih ada sekitar 40 produk. Oh iya nih Mbak, aku juga mau nanya. Kan jadi ibu aku itu kalau misalkan suka naruh ikan di kulkas kan. Nah sekiranya kalau misalkan naruh di kulkas itu, dia tuh suka kalau mau masak nih, pasti kadang suka direndam gitu. Jadi direndam di air. Nah itu lebih baik direndam di air atau di dalam suhu ruangan. Oke, aku sebenarnya nggak dua itu kalau saran aku. Oh. Saran aku kayak gini, paling simple dan paling bagus adalah ketika besoknya mau masak ya, itu kalau bisa, itu ikannya sudah ditaruh dari freezer ke chiller. Oh. Itu yang oke. paling bagus. Suhunya konstan, makin lama makin turun, tapi suhunya terjaga. Oh. Itu yang paling bagus, sehingga besok paginya udah cair, tapi suhunya bagus gitu. Oke. Tapi kan nggak semua orang ya, kalau masak idenya dari semalam. Betul. Bisa-bisa Bisa kayak mendadak gitu. gitu. Nah, kalau mendadak bisa aja, tapi ingat di dalam plastik vakumnya nggak boleh dilepas. Oh, nggak boleh dilepas. Tidak boleh ada kontaminasi antara udara maupun air, karena itu tempat bertumbuhnya bakteri. Oh, Air, benar. udara, dua itu yang harus kuncinya. Kalau untuk varian sendiri nih di Silly Fish Indonesia, paling best seller itu apa sih Mbak? Oke, kalau untuk ikan, best seller kita itu bandeng cabut duri. Wah, Bandeng cabut duri. Orang nggak suka makan bandeng karena apa coba? Karena banyak durinya. Banyak banget durinya. Dan bandeng itu lebih dari 140 duri di dalam tubuhnya. Benar banget lagi. Jadi kita cabutin tuh satu-satu bandeng cabut duri. Nah, bandeng cabut duri ini kenapa kita sangat favorit banget? Ini bener-bener paling tinggi dan orang merasakan kalau bandeng kita tuh beda karena memang kita budidaya ikan bandeng ini dengan rumput laut. Oh, oke. Ya, jadi udara di dalam kolamnya itu penuh kayak oksigen, nah, sehingga ikannya itu lebih manis, tidak ada aroma bau tanah sama sekali. Orang kan nggak suka makan itu Ada bau tanahnya. Iya nggak sih? Iya, Makan benar. gurame, makan nila, makan Benar, apapun tuh benar, bau benar. tanah. Jadi kayaknya masa ya beli bau tanah gitu Iya, kan? benar. Ini beli ikan loh, bukan Iya. bau tanahnya. Betul. Esensinya kok bau tanah. Benar, gitu. iya. Nah kita jamin itu garanti nggak ada bau tanahnya, dan kita udah bersih sisik, sudah bersih tulang, jadi nggak harus di presto aja ada tulangnya. Ini bener-bener tulangnya udah nggak ada, tapi kalian bisa masak dengan menu apapun atau jenis bumbu apapun. Nah itu yang nomor satu. Yang nomor dua itu kita yang paling favorit itu salah satunya adalah udang tadi. Oh, udang yang tadi. Udang kupas. Itu salah satu favorit ikan juga yang orang sukai. Nah, itu untuk ikan. Tapi kalau untuk daging, kita juga kan nyediain daging ya. Karena memang kan ibu-ibu kalau satu keranjang pinginnya semuanya diambil satu ongkir. Betul. Saya pun. Saya juga. Benar. Jadi karena itu kita juga punya daging, dan daging favorit kita itu beef wagyu marbling dengan tasty. Oh, oke. Jadi tasty itu short plate. Jadi orang tuh biasanya kan suka yang kalau barbecue yang ada lemak-lemaknya. Indonesia suka banget ya. Iya. Makin berlemak. Makin berlemak makin enak gitu Iya, rasanya. betul. Makanya kalau di salmon atau di king cobia mereka
senang belly-nya karena banyak lebih lemaknya. Jadi kayak Indonesia itu emang suka banget sama lemak. benar. Benar. Nah kalau ini kan offline store-nya ya ada di Cibubur. Iya. Ada lagi nggak Mbak selain di sini? Ada di Pluit gitu kan, ada juga, ada di Bandung juga. Nah, kita sekarang sudah lebih dari 36 cabang di seluruh Indonesia. Jadi mau di Sumatera, ada di Jawa. Jawa tuh udah nyari semuanya kecuali Solo. Oh, Solo Gitu. belum Solo, ada ya? Solo dan Malang. Gitu. Oh, oke. Terus udah kayak gitu di Sulawesi, kemudian di Makassar. Di Sulawesi kan salah satunya Makassar sama Manado. Manado. Nah, terus ada juga di Kalimantan, Balikpapan dan Samarinda, ada di Bali. Jadi nyari semua pulau kita sudah ada. Ya, oke. Nah kalau misalkan nih tadi kan offline store ya. Kalau untuk online sekiranya bisa beli di mana? Ya, itu semuanya online. Yang online. offline-nya itu hanya beberapa aja. Oh, Sekitar oke. ada 4 yang offline-nya. Oh, salah satu di Cibubur ini. Iya, salah satunya di Cibubur. Cuma ada di Pulau Jawa aja atau? Kalau untuk offline ada satu yang di Makassar. Oh, ada di Makassar juga. ada di Oke. Makassar juga. Berarti kalau untuk online itu nanti pemesannya biasanya lewat website kah atau WhatsApp? Semuanya. Oh, semuanya ada. Jadi kita itu sebenarnya ada offline, ada online. Offline kita di Modern Market pun ada. Kita udah di Grand Lucky, ada di Kemchik, ada di Ion. Karena kita memang premium. Iya benar. Betul kan? Berarti pecel lele nggak ada nih Mbak? Nggak ada ya. Pecel lele nggak ada berarti. Nah, Oke. kita ada di 3 tempat itu karena memang premium. Betul. Nah, kedua kita ada offline memang di yang tadi kita sebutin. Nah, di situ itu punya kita sendiri distribusi eksklusif. Nah, kita untuk online ya, kita ada bisa di Tokopedia, Shopee, Sayurbok, Happy Fresh gitu. Jadi banyak banget. Ada GrabMart, ada juga GoFood gitu. Kita udah ada di semuanya nyaris. Oh, Gitu. Nah, online-nya pun bisa dibeli di website kita di www.silifishindonesia.com. Indonesia.com. Nah, Mbak Rika, kan sebagai pengusaha nih, kan juga punya keluarga ya. Iya. Nah, itu gimana cara mengaturnya, apalagi kerja di 2 tempat? Gimana cara ngaturnya tuh, Mbak? Oke, kalau untuk kita sebagai seorang wanita, tentunya yang poin paling pertama adalah ibu. Ibu ya, nggak boleh dilupain. Nah, gimana cara ngaturnya supaya itu seimbang? Kebetulan anak saya juga emang tidurnya malam, jadi berkah dari Tuhan gitu ya Allah. Kalau anak saya juga tidurnya malam, jadi biasanya ketika malam mereka masih ngelihat saya. Oh. Nah, pas masih beraktivitas malam itu bisa sampai tengah malam. Dan mereka itu ya mungkin tuh berkah juga ya, karena mereka juga tidur agak pernah sore juga, terus malamnya agak bangun kayak gitu kan. Nah, jadi biasanya kita nyempatin waktu di hari malam itu untuk menanyakan kabarnya apa aja, belajar, ngajarin itu di hari itu, atau berganti di pagi hari yang benar-benar ya sebelum berangkat apapun itu disiapkan dulu, di-prepare dulu tuh. Kalau sudah prepare-nya selesai baru berangkat ke kantor. Nah, itu yang harus. Tapi gimana cara manajemennya ya? Saya rasa pertama salah satunya yang tadi, yang kedua adalah memang harus didiskusikan. Didiskusikan dengan keluarga. Sama suami. Kalau ya, jadi support sistemnya harus benar dulu. Kalau support sistemnya benar, insya Allah kita akan bisa running bisnis very well banget. Benar banget. Dan anak-anak selalu ikut tuh ke acara-acara saya dimanapun selama mengurus Sili ini. Jadi kalau ke tambak, ikut ke tambak. Jadi semakin lama keluarga akhirnya semakin kenal, semakin mencintai, suka mencintai dunia kita. Akhirnya nggak merasa ibunya diambil oleh dunianya yang lain. Kalau untuk 2 pekerjaan, kalau aku gimana ya? Ini pinter-pinter kita. Jadi pertama kita harus tahu pekerjaan utama kita yang awalnya itu apa, untuk menjaga profesionalitas ya. Nah, ketika kita sudah tahu pekerjaan kita itu misalnya mengambil energi kita 60%, gitu kan? Berarti ada sisa nih 40%. Nah, 40% itu jangan sampai lebih dari 60%. Oh, oke. Jadi intinya kalau lebih berarti kan ada salah satunya yang nanti akan tidak terurus Nggak dong. terurus, benar. Gitu. Jadi kita hanya membagi waktunya adalah kalau misalnya ada 60% di sini, 40%-nya itu yang kita gunain buat aktivitas lain. Tapi kalau misalnya
semua teman-teman Sistar udah 100% memang full banget gitu ya di kerjaan, tapi pengen punya bisnis gitu. Emang bisa nggak sih? Bisa, tapi mungkin bisnisnya nggak yang menyita waktu banyak. Misalnya reseller gitu kan, sesuatu yang masih bisa dikontrol, nggak langsung terjun gitu. Karena apapun kalau udah terjun itu emang harus memisahkan waktu gitu, mendapatkan waktu masing-masing. Jadi intinya manajemen waktu kali ya, penting banget. Nah Mbak, kalau untuk terakhir nih ya penutup, kalau dari Mbak sendiri ada nggak sih pesan untuk para womanpreneur Indonesia, khususnya sister-sister di rumah ini? Oke, pesannya sih ini yang aku alami ya. Untuk zaman sekarang ini wanita itu sangat berperan penting, karena nggak lagi tuh ada pembatasan wanita untuk mengeksplor dirinya, itu batasannya seperti zaman dulu. Dan kayaknya sekarang kalau untuk income satu itu kayak agak susah juga ya kalau menurut saya, apalagi dengan masa pandemi yang sangat fluktuatif ini, kita penuh dengan ketidakpastian. Jadi seorang wanita itu bukan hanya bisa berkarir saja atau jadi ibu rumah tangga aja gitu, tapi juga bisa menjadi seorang pengusaha yang baik. Nah, pengusaha yang baik itu seperti apa? Tentunya tidak boleh melupakan peran kita sebagai wanita dan perempuan. Kalau kalian masih bekerja, jangan patah semangat. Saya adalah orang yang membangun bisnis saya selama 4 tahun tanpa kehilangan pekerjaan saya. Gitu. Jadi itu sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena sekarang kita nggak semuanya harus ngurus sendiri. Untuk distribusi kita nggak perlu karyawan sendiri. Ada Gojek, ada yang lainnya yang bisa membantu kita ya, ibarat kata. Atau kita mau bikin produk, kita masih punya pilihan maklon di tempat orang gitu kan. Jadi sebenarnya ekonomi sharing ini sangat membantu buat para wanita di Indonesia menjadi lebih kreatif lagi dalam membuat sebuah produk dan menghasilkan income sampingan gitu loh. Jadi buat kalian sister yang ada di rumah yang mau usaha, semangat, jangan ragu, karena belief system itu sangat berpengaruh. Kalau kalian percaya kalian maju, kalian akan maju. Kalau kalian sukses, kalian sukses. Karena itu yang akan terlalu berputar-putar setiap hari. Mungkin itu pesannya. Jadi intinya ada di mindset kita dalam berpikir ya Mbak. Kalau mau sukses ya harus berpikir sukses terus. Kita harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri gitu dia. Mbak Rika, terima kasih banyak telah sharing soal Sillyfish ini. Ini bisa banget buat para sister yang mau beli ikan dengan harga terjangkau tapi kualitasnya bukan main, langsung aja ke Sillyfish Indonesia. Terima kasih. Iya, jadi sampai jumpa untuk di video berikutnya.